Swastiastu. Para pemirsa, Bapak, Ibu, kalian kami hormati. Mengawali acara ini yaitu acara siaran tentang ilmu pengalaman take. Terlebih dahulu, mari kita aturkan angayu bagi syukur kehadapan ide yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah beliau, apapun yang kita rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, dalam hal ini, sebelum saya akan sampaikan bagaimana tentang ilmu pengalaman take itu, baiklah saya perkenalkan diri dulu. Nama saya I Gede Marayana. Umur baru 72 tahun. Karena kelahiran tahun 1948. Nah, saya pernah bertugas di PU, pensiun tahun 2005. Dan kemudian aktivitas saya di masyarakat, yaitu sebagai penyarikan desa. Desa Adat Kaliran, Perbekalan Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng dan Kabupaten Buleleng. Dan itu saya lakoni dari tahun 75 sampai 2001. Dan sekarang saya karena sudah umur, saya cukup dengan sebagai penglingsir atau penasihat perjuru desa. Nah, di samping itu pula, saya masih diperlukan di PHDI Kabupaten Buleleng, Ketua 5 dan Nayake di Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Aktivitas yang terkait dengan ilmu yang kita bicarakan pada saat ini adalah aktivitas saya di samping sebagai pelaku adat di Desa Pakraman atau Desa Adat, saya juga meneliti dan menyusun kalender Bali, yaitu kalender perdana yang saya tampilkan adalah pada tahun 1993. Jadi itulah identitas saya atau aktivitas saya dalam hal pada kesempatan ini saya merasa bersyukur bisa menyampaikan apa yang saya dapatkan, saya gali dalam meniti ilmu warisan leluhur kita, yaitu tentang ilmu pengalaman take. Selain itu, saya juga mengucapkan syukur dan terima kasih karena pada tanggal 8 Oktober 2019, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan karya budaya pengalaman take dari Provinsi Bali sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi hal ini sudah saya terima juga dari penghargaan yang diberikan, yaitu ini sebagai anugerah. Nah, sudah. Gitu. Dan lebih dari itu, entah apa menyebabkan saya dalam hal meniti ilmunya pengalaman take ini juga mendapat kesempatan tampil dalam seminar tentang ilmu kalender Nusantara, yaitu di ITB pada tanggal 13 Oktober 2003. Jadi 10 tahun setelah saya menerbitkan kalender, saya dapat undangan dan tentang pengalaman take ini sudah saya seminarkan dan saya sampaikan di ITB Bandung. Nah, ini. Hal ini yang menyebabkan saya merasa bersyukur, amat bersyukur, karena apa yang saya teliti, apa yang saya dapatkan dari ilmu-ilmu leluhur kita, warisan kita, dapat kita kembangkan dan nantinya sebagai media untuk pendidikan atau pemahaman tentang warisan ilmu itu sendiri. Nah, kemudian baiklah kita atau saya akan lanjutkan, yaitu tentang pengalaman take. Kalau diambil dari kata pengalaman take itu merupakan alat, kala itu waktu-waktu, tika itu agam atau cara atau simbol, dan oleh karena demikian pengalaman take itu adalah suatu
metode dalam menentukan hari, yaitu purnama dan tilem. Ilmu ini kalau saya teliti dalam penelitian saya adalah ilmu yang diciptakan di Bali. Karena secara umum ilmu astronomi itu mendunia. Jadi sebagaimana kita ketahui, ilmu astronomi itu merupakan dasar daripada ilmu kalender itu sendiri, kalender Masehi, kalender Cina, kalender Buddha, kalender Islam, kalender Jawa, dan termasuk pula kalender Bali. Nah, jadi secara umum ilmu astronomi itu adalah mendunia, namun secara mengkhusus sistematika kalender Bali itu diciptakan di Bali dengan tatanan yang ada di Bali, sudah tentunya dalam kaitannya dengan observatorium atau melihat tatanan astronomi itu dari jagat Bali itu sendiri. Itu sebagai penjelasan saya. Kemudian hal itu telah tersuratkan di dalam sastra lontar. Namun istilah pengalantaka ini di dalam lontar itu tidak tercantumkan. Hanya di sana dicantumkan sebagai lontar pengalian purnama tilem. Jadi acuan pengalian itu dalam artian mencari purnama tilem, dan lontar ini masih tersimpan di para penghulu-penghulu desa atau tetua-tetua di Bali, dan secara umum bisa dilihat atau dicari di Gedung Kertie Buleleng. Dan kemudian dari sana kita bisa menemukan warisan-warisan lontar yang menyangkut beberapa aspek. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang purnama tilem atau pengalantaka ini, itu merupakan daripada sistematika kalender Bali. Jadi apabila Bapak Ibu nanti membaca, melihat kalender Bali seperti ini, di sana akan terlihat banyak sekali unsur-unsur yang tercantum di sini, yaitu unsur wewaran, paukon, saseh, dan lain sebagainya. Sehingga penuh dengan tulisan. Nah, secara khusus saya bicarakan tentang kalender Bali. Kalender Bali ini mengandung unsur we, pa, tang, sa, da. Itu ilmu astronomi Bali itu. Jadi waran, jadi hari. Waran itu ada 10 macam waran. Paukon ada 7 dalam harian Sabtuwara. Kemudian paukon ada 30 macam paukon dari Sinta sampai Watu Gunung. Tanggal yaitu penanggal, yaitu tatanan waktu setelah tilem. Jadi penanggal lapisan sampai dengan penanggal 15 itu purnama. Kemudian panglong setelah purnama itu pengelong lapisan 1 sampai pengelong 15, yaitu tilem. Jadi itu terangkum dalam sistematika pengalantaka. Jadi kalau kita membaca, melihat pengalantaka, di sana akan tertuang bagaimana tatanan hari atau Sabtuwara, bagaimana tatanan uku, dan bagaimana tatanan daripada penanggal panglong itu sendiri. Nanti saya jelaskan bagaimana ilmunya pengalantaka. Nah, yang lebih penting lagi adalah tujuan daripada ilmu ini, pengetahuan ini. Apalagi sekarang ini sudah disebarluaskan melalui Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali melalui online. Jadi tujuan pertama tentunya menyebarluaskan ilmu pengetahuan ini dengan mengikuti teknik ataukah
zaman, yaitu secara online siapapun bisa belajar mempelajari ilmu pengalaman take ini. Jadi itu intinya sekali. Jadi kita tetap syukuri dengan adanya teknologi sekarang ini, siapapun bisa belajar tentang ilmu pengalaman take melalui acara ini. Dan kedua, secara khusus kita juga menggali dalam kasanah budaya itu ada yang disebut penggalian. Jadi menggali dulu bagaimana budaya tentang ilmu pengalaman take ini. Kemudian P yang kedua adalah pengembangan. Nah, setelah saya gali, kemudian saya kembangkan dengan pengembangan seperti tatanan sekarang ini. Dan ketiga, setelah pengembangan ini akan tahu bagaimana pemanfaatan daripada pengalaman take ini. Lebih-lebih untuk juga diketahui, perubahan itu mesti, namun kalau perubahan yang bersifat budaya, apanya yang dirubah, apanya yang dilestarikan. Bukanlah perubahan secara frontal. Jadi kalau berbicara tentang perubahan kasanah budaya, yaitu antara pengembangan dan pelestarian. Pelestarian setelah saya sampaikan tadi, saya gali, ternyata ilmu itu betul-betul akurat. Nah, pengembangan yang saya maksudkan, bagaimana cara saya mengembangkan yang dulunya hanya tersuratkan dalam lontar. Jadi untuk mempelajarinya belum lagi belajar menulisnya, membaca balinya, belum lagi memahami ilmunya. Dan untuk itulah saya tetap anggai bahagia, bersyukur saya mendapat karunia untuk mengembangkan dengan menciptakan suatu diagram atau gambar berupa yang saya beri nama diagram pengalaman take. Baiklah, nanti saya akan lewati dulu. Jadi yang kita maksudkan atau saya maksudkan dengan ilmu atau diagram pengalaman take atau ilmunya pengalaman take sudah saya torehkan, suratkan dalam gambar diagram pengalaman take. Nah, di sini kalau kita membaca lontarnya itu memang sulit, karena kemarin saya sudah sampaikan bahwa di kalender ini berisi ilmunya secara tulisan di lontar. Ini. Jadi kalau saya bandingkan ini gambarnya, kemudian ilmunya di sini. Jadi pengalaman take eke sungsang kepaing dengan seloke guna latri. Nah, itu. Jadi di sini ada 30 pengurangan dalam kurun waktu 1 daur nemu gelang pengalaman take. Yaitu yang disebut istilahnya seloke guna latri. Ada 10 seloke guna latri, kemudian berjumlah 30, dan di sini diawali dengan eke sungsang. Itu. Jadi eke sungsang, dwi tambir, tri kulau, catur warga, panca pahang, sadbale, sabte kulanter, aste langkir, nawa uye, dase sinte. Jadi dalam tatanan tike atau tatanan susunan uku, di sana dalam uku itu ada 30 uku, namun dipilih 10 uku yang merupakan lokasi pengguna latrian. Nah, yang dimaksud dengan pengguna latrian adalah peralihan penanggal atau penglong. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengalian itu yang mestinya penanggal lapisan menjadi penanggal 2. Atau yang 3 strip 4. 4 strip 5. Dan itu tersusun secara sistematis. Nah, di sini bisa dilihat
Jadi di sini awalnya Eka Sungsang, yaitu purnama. Dan kemudian setelah periode berikutnya, 9 uku berikutnya, ini Dwi Tambir, Trikulau, Caturwarga, Pancepang, Sadbala, Sabta Kulantar, Asalangkir Nawuye, Dasa Sinta. Nah, kembali Eka Sungsang. Jadi di sini ada 10 pengguna latihan, di sini ada 10 pengguna latihan, dan di sini lagi ada 10 pengguna latihan. Jadi jumlah pengguna latihan, pengurangan hari untuk ketepatan daripada purnama tilam ini, itu ada 30 pengguna latihan. Artinya 30 pengurangan. Nah, secara matematis itu bisa dihitung. Jadi pertemuan dari awal sampai kembali ke awal itu disebut dengan istilah nemu gelang. Jadi nemu gelang itu istilah Bali. Jadi pertemuan dalam kaitannya dengan satu putaran lingkaran atau sama dengan gelang itu dari awal sampai akhir. Itu ada 30 pengguna latihan dan ada 210 hari kali 9, ada 1890 hari. Dan kemudian ada 9 noton. Yang dimaksud 9 noton adalah 9 kali nemu gelang paukon. Jadi dari Sungsang ke Sungsang itu ketemunya, ini kalau di sini ketemunya 30 karena 10, 9, 9, 9. Jadi kalau di sini juga 9, 9 uku. Jadi ada 3 macam pertemuan. Dan itu kalau dihitung dengan paukon, dengan 3, ada 9 kali 210 hari. Atau 9 kali 30, jadi sama dengan 270 uku. Nah, jadi disebut dengan 9 oton. Nah, hal ini bisa kita kaji dalam materi secara teknis, secara matematis. Kenapa kok bisa harus ada pengurangan? Karena rumus dari purnama ke purnama, nah ini kurang jelas saya lihat, mungkin di sini kita bisa lihat. Nih. Mungkin dalam, maaf ini agak kecil untuk tulisan ini, tapi yang penting materinya. Jadi dalam ranah ini, dalam diagram ini, kita bisa menentukan, misalnya contoh, dari sini Sungsang, Eka Sungsang, purnama. Nah, dalam purnama mencari tilam, itu secara umum adalah 15 hari. Jadi purnama ke tilam 15 hari. Kalau di sini mungkin bisa aja. Ini purnama, kemudian sini 15 hari. Kemudian dari tilam ini ke purnama ini 15 hari. Kemudian dari sini 15 hari. Nah, setelah melewati Sungsang, Dwi Tambir, di Tambir ini ada pengguna latihan yang disebut ini 34. Jadi setelah tilam purnama, di sini pengelong 34. Oleh karena ini ada 3 menjadi 4, kuranglah yang 15 hari itu menjadi 14 hari. Jadi pada peralihan purnama ke tilam atau tilam ke purnama yang garis sejajar ini menunjukkan umurnya adalah 14 hari, bukan 15 hari. Ini dibuat secara sistematis. Nah, kalau kita tinjau secara astronomi modern, umur bulan itu, peredaran bulan itu adalah 29,5 hari. Jadi oleh karena demikian, bagi kalender yang memakai ukuran Hijriah, seperti kalender Hijriah atau kalender dengan lunar system,
dengan perhitungan peredaran bulan, umurnya dua macam, yaitu 29. Pertama, kedua 30. 29, 30. Karena secara matematis, secara astronomi, umur 1 bulan Chandra itu adalah 29,5 hari. Kalau 2 bulan menjadi 69. Yang satu 29, yang satu 30, berarti 59 hari. Jadi tidak sama 30-30, nanti kelewatan, nanti kacau purnama itu. Jadi oleh karena demikian, yang memakai sistem itu ada juga. Jadi umur matematis 29,5, kalau kali 2 adalah 59 hari. 29 kali 2 berarti 59 hari, bukan 60. Oleh karena demikian dibuatlah tatanan umur bulan itu 29 dan 30. Namun dengan sistem pengalahan taka ini tidak demikian adanya. Ini dibuatkan perhitungan seperti tadi. Satu daur numuglang itu umurnya 1890 hari. Terdiri dari 30 pengurangan. Dan kemudian jumlah purnama dan tilem ini adalah 128. Jadi 64, kalau dihitung ni 64 purnama, 64 tilem. Jadi itu jumlah. Dan ini perhitungan ini sudah secara matematis kita uji, sehingga umur daripada pengalahan taka ini mempunyai kemajuan dalam 100 tahun akan maju 1 hari. Artinya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang bulan Mei ini, bulan Mei. Nah, sekarang ini contoh. Kalau Bapak lihat sekarang ini, atau purnama ini, tanggal 7 Mei, besok ini, yaitu tempat pada hari Kamis Uye. 100 tahun yang akan datang. Ini tidak bisa dibiarkan pada hari Kamis, mesti dimajukan menjadi hari Rebu. Kalau tidak begitu, tidak sempurnalah purnama itu. Begitu pula nanti terlihat pada tanggal 22 ini. 22 Mei, yaitu hari Sukra Pon Perang Bakat. Nanti ini, pada tahun 2079, pada saat Eka Dasaludra, setelah Eka Dasaludra, setelah berumur 100 tahun Saka, ini mesti dimajukan menjadi tanggal 21 atau majukan sehari menjadilah hari Kamis. Kalau tidak dibegitukan, nantinya ada istilah tilem mecaling atau tilem yang sudah berisi garis, karena itu sudah penanggal lapisan, itu disebut tilem mecaling. Berarti pengguna latrian atau pengalahan taka itu sudah haus. Nah, jadi oleh karena demikian, 100 tahun harus diganti, dimajukan sehari. Dan dalam tatanan ilmunya pengalahan taka, kalau sekarang ini adalah Eka Sungsang Kepaing. Jadi yang dimaksud Eka Sungsang Kepaing, awal daripada pengalahan taka itu dimulai pada hari Selasa Paing di sini. Hari Selasa Paing Uku Sungsang. Sini purnama. Jadi 14-15 jadi purnama. Dari sinilah dijalankan pengenalatrian itu Eka Sungsang, kemudian Dwi Tamil, Trikulau, Caturwarga, Pancepang, Sadbala, Sabtu Kulantar, Asta Langkir, Nawawye, Dasa Sinta. Nah, kemudian Dasa Sinta, kemudian di sini lagi Dasa Sinta, kemudian Dasa Sinta mulai. Jadi 3 unsur ini, di sini 10 hilang, 10 hilang, ada 30 hilang. Kalau tidak begitu,
ketepatan pengalaman taka itu tidak akan sempurna. Jadi satu yang sering saya sampaikan, saya hanya mengkaji bagaimana rumus itu bisa dihitung secara matematis. Kalau bandingkan dengan beliau yang menciptakan rumus ini, saya tidak ada apa-apanya. Oleh karena demikian, walaupun ilmunya ini hanya tersurat dalam daun lontar, kalau kita mau mengkaji secara matematis, secara ilmiah, seperti saya katakan tadi, jangankan menentukan purnama tilam setahun, 100 tahun yang akan datang sudah bisa saya tentukan dengan ilmu ini, yaitu sebagai contoh, tilam nantinya itu, tilam tahun 2079 itu pasti itu tilam Eka Dasudra itu jatuh pada 3 Maret tahun 2079. Itu jauh itu. Tapi secara matematis itu sudah kita bisa tentukan. Jadi oleh karena demikian, peran pengalaman taka ini mutlak untuk diketahui sebagai dasar tatanan, pelaksanaan, tatanan waktu dengan budaya Balinya. Nah, walaupun saya bilang budaya Bali, saya bukannya fanatik dengan Balinya, tapi kita tetap ranah NKRI. Nah, yang saya maksudkan adalah bahwa sistem kalender Bali ini menentukan purnama tilamnya, sasehnya, secara ilmunya astronomi Bali, yaitu Wariga. Kalau toh ada ilmu-ilmu seperti saya sampaikan tadi, astronomi di luar Bali, itu silakan pakai sesuai dengan perhitungan masing-masing. Jadi oleh karena demikian, jangan sampai seolah-olah ilmu yang kita miliki di Bali ini itu merupakan turunan atau japlakan dari luar. Saya tidak bisa menerima itu karena setelah saya kaji, betul-betul ilmu yang kita miliki ini merupakan warisan leluhur dan dikaji secara ilmiah. Nah, itu yang penting. Selain daripada itu, secara materi sudah saya sampaikan, di sana akan ketemu purnama. Penentuan purnama ditentukan melalui hari dan uku. Jadi oleh karena demikian, kapan purnama itu, kapan tilam itu sudah ditentukan dengan hari dan ukunya. Nah, cuma tinggal dikonek dengan kalender Masehinya. Nah, sebagai tolak uji, sekilas mungkin silakan tulis, atau bagi yang pemirsa, tuh. Contoh misalnya, Nyepi kemarin ini, yaitu tilamnya adalah tanggal 24 Maret 2020. Ini berlaku setiap, jadi kalau menentukan tilam pada Angara Wagepang, itu bagi yang mengenal Paukon, itu akan bisa dihitung kapan tilam itu terjadi. Itu bisa dihitung secara matematis, karena hal ini bisa kita tentukan secara matematis. Jadi kalau kemarin itu tilamnya adalah tahun 2020, yaitu bulan Maret, tanggal 24 Maret, itu jatuh pada Angara Wagepang, nanti akan jatuh lagi pada tanggal 27 Mei tahun 2025. Catat, ini saya sampaikan secara matematis. Itu kehebatan pengalaman taka ini. Jadi jangankan menentukan purnama tilam 1 tahun, 100 tahun sudah kita bisa buat. Nah, itu saya katakan. Jadi salah satu contoh itu uji untuk mengetahui. Dan kemudian ada satu catatan nanti akan menjadi permasalahan. Karena kemarin masalah Nyepi dan pengalaman taka itu seperti tilam Kesanga dengan Saraswati bertemu, Nyepinya ketemu. Nanti akan ada peristiwa lagi, yaitu tilam Angara Wage Sinta,
yaitu pada saat penampakan pegorsi, itu akan terjadi pada tanggal 16 Maret 2064. Itu filmnya pada Anggara Wage Sinte atau penampakan pegorsi, sehingga pada saat itu pegorsi akan bertepatan dengan Nyepi, yaitu terjadi pada 17 Maret tahun 2064. Catat itu, yaitu umur kita. Catat itu bagi generasi muda ini. Buktikan bahwa ilmu yang tersuratkan dalam lontar itu jangan dianggap sekedar tulisan yang tidak ilmiah. Itu salah satu contoh. Nah, oleh karena itu, seperti sekarang lagi, ini lihat di kalender. Kalau Anda mempunyai peristiwa nanti tanggal 22 Mei itu merupakan mungkin ada kelahiran, ada pun apa namanya itu peristiwa itu. Nanti tanggal 22 Mei 2020 ini akan nemu gelang 5 tahun berikutnya itu akan Sukrepon Perang Bakat. Nah, jadi ini Sukrepon Perang Bakat ini tanggal 22 Mei 2020. Ini akan terjadi lagi. Nah, itu saya katakan akan terjadi lagi, bisa dihitung ini. Jadi saya buat hitungannya dulu. Jadi tanggal 20 tahun 2020 bulan Mei tanggal 22 itu adalah Sukran Perang Bakat. Jumat Uku Perang Bakat. Nanti otonan secara istimewa, artinya tilem juga. Jadi kalau istimewa saya katakan kalau tilem terjadi pada hari Jumat Uku Perang Bakat, itu akan terjadi lagi pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Jadi nanti kalau punya peristiwa yang istimewa tanggal 22 ini ketemu tilem, nanti tilem itu bertepatan dengan Jumat Perang Bakatnya itu jatuh pada tanggal 25 Juli tahun 25. Itu secara ilmiah, secara matematis sudah saya jelaskan. Jadi tinggal memperdalam saja ilmunya, menggali. Nah, jangan sampai kita melupakan apa yang kita miliki, kita tinggalkan, kita lupakan, namun kita mengejar yang jauh di ranah di sana. Nah, itu penekanan saya dalam kaitannya dengan ini. Nah, mungkin kalau ada yang masuk pertanyaan, silakan. Saya akan, mari kita sharing. Karena ilmu ini milik bersama. Nah, saya bersyukur mendapatkan dari Made Suarsana. Bagaimana fungsi ilmu pengetahuan di bidang pertanian? Nah, ini betul. Saya belum sampai ke sana menjelaskan. Nah, ini lanjutan jadi. Jadi kaitannya dengan pengalan take ini dengan pertanian adalah kaitannya dengan Punama Tilem. Jadi kembali kalau bicara tentang pengalan take, bagian dari ilmu kalender Bali yang khusus mengenai Punama Tilem. Jadi Punama Tilem dalam pertanian itu ranahnya pada saat upacara. Jadi kaitannya dengan upacara. Sedangkan dewasa untuk penanaman itu lebih mengacu pada tika. Karena itu pekalakalan berdasarkan waran dan paukon. Sepertinya salah satu Serigati Jenak, Serigati Munggah, Serigati Turun. Itu terkait dengan tika. Tidak terkait dengan punama. Namun kaitannya dengan upacara, itu baru terkait dengan Punama Tilemnya. Jadi di pertanian lebih condong, lebih banyak, lebih dominan memakai sistem warga atau tika. Nah, berbeda halnya dengan di upacara-upacara lain. Saya kira itu penjelasan saya. Jadi bagian dari pengalan take ini untuk pertanian itu saya kira ada juga, tapi tidak mutlak karena lebih banyak tadi mengacu pada tika. Dewasa, ayu,
nandur, dan manyi, dan sebagainya. Nah kemudian, ingat purnama, sejak kapan? Ini dari siapa nih? Nah, ini ada pertanyaan. Sejak kapan Bapak belajar ilmu pengalaman taka? Lalu selain penentuan dan tilem, bagaimana ilmu pengalaman taka bisa digunakan untuk menentukan hari baik dan hari buruk? Nah, kembali. Jadi, soal belajar ini saya tidak punya target. Karena yang mengajari saya itu adalah ilmunya itu sendiri. Jadi kalau saya belajar kuliah dan sebagainya itu, maaf, saya tidak sampai ke sana. Namun secara praktisi, karena saya jabatan saya kemarin sebagai penyarikan desa, di samping juga secara praktis saya mesti harus tahu dewasa. Kemudian secara ilmu, syukur saya mendapat ilmu ini dan saya awali penemuan pertama tentang pengalaman taka ini pada saat Eka Daseludra 1979. Karena pada saat itu saya tertarik dengan penentuan upacara itu sendiri yang ditentukan melalui tilem pada saat saya ke sana, dan tahun ekornya, ini maaf mungkin dalam kaitannya bukan dengan maksud dengan kuda buntut ini, yang saya maksudkan ekornya itu jadi satuan dan puluhannya 00, jadi 1979 itu adalah 1900 saka, di sanalah Eka Daseludra. Dan nanti akan terjadi lagi Eka Daseludra ini setelah 100 tahun saka atau tahun lunar sistem atau chandra, yaitu pada tahun 2079. Jadi setiap tahun. Nah dari penelitian itu saya dapatkan ilmunya, kemudian sekaligus secara perlahan-lahan saya mendapat inspirasi yang dulunya hanya berupa tulisan-tulisan saja di lontar. Ini lontarnya, silakan nanti yang bisa baca lontar silakan, ini lontarnya. Kemudian di sana sudah terpatri hanya tulisan saja. Dan kemudian dari pengembangan ilmu yang saya miliki dalam kaitannya disiplin ilmu saya adalah orang tenis. Jadi saya di ilmu tenis, bukan tenis lapangan, ilmu tenis. Itu bukan tenis lapangan nih, jangan ilmu teknis. Salah satu, karena saya dari ilmu bangunan, saya diajari dengan sistem ilmu ukur tanah yang disebut poligon. Dengan inspirasi ilmu poligon tertutup, dari sanalah saya mendapatkan inspirasi nemu gelang pengalaman taka dan tercipta seperti gambar yang saya tampilkan ini. Ini karya saya murni, meniti dari awalnya bagaimana bisa terwujud ini, tidak semata-mata langsung baik begini. Ini saya tunjukkan, ini dalam saya merintis ilmunya pengalaman taka berupa ini dulu. Jadi jelas, karena saya disiplin ilmu saya itu tenis, matematis, kemudian gambar. Orang tenis pasti senangnya menggambar dan menalar ilmunya itu melalui gambar. Disinilah saya dapatkan ilmunya itu. Ternyata semua sudah tergambarkan, seperti saya katakan tadi, dengan dalil-dalil ini, kecap-kecap ini, itu bisa dihitung kapan terjadinya purnama tilem dalam nemu gelang keberapa. Ini saya ciptakan. Dan ini syukur dari awal inilah baru berkembang saya sempurnakan menjadi ini. Kalau tiang Dewi, Dwi apa Dewi? Ini kalau Dwi bisa orang laki, kalau Dewi pasti perempuan. Kalau tiang mau belajar pengalaman taka di mana bisa? Kalau secara langsung saya siap saja memberikan pelajaran ini. Tapi kembali kan posisi kita di mana, Dewi di mana posisinya, itu masalahnya. Jadi saya kira ilmunya silakan sebagai awal baca di kalender karangan I Gede Marayana.
Di belakangnya itu sudah berisi. Di sini tinggal membaca dulu bagaimana sistematika kalender itu, sistematika. Nah ini, di sini bagian dari ilmunya kalender. Silakan baca di sini sebagai awal. Kemudian awal pembelajaran pengalaman take harus tahu warga. Harus tahu eka wara sampai dengan dasawara, harus tahu dengan uku. Uku ada 30. Itu dasar daripada ilmunya pengalaman take. Kemudian saya lanjutkan sarjana putra. Mau tanya Pak, apakah ulang? Kok hilang? Mau tanya Pak, apakah ulang tahun bisa ketemu dengan otonan? Ada. Itu saya berikan nama ulang tahun istimewa. Nah, dalam hal ini itu bisa dihitung. Yang jelas mungkin pada saat ini saya tidak akan jawab secara langsung karena perhitungannya agak pelik nih. Nah, yang perlu saya sampaikan bisa lewat SMS atau mungkin nanti melalui online kita dalam cara lain kita berikan jawabannya itu. Yang jelas secara umum saya sampaikan otonan yang ketemu dengan ulang tahun adalah 23 tahun. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana saya online kalau tidak pertanyaan ini? Yang perlu saya tanyakan, tanggal berapa, bulan berapa ulang tahun Anda? Itu dulu pertanyaan saya. Nah, itu pertanyaan saya dulu. Tanggal berapa ulang tahun Anda? Nah, itu nanti akan kita bisa hitung. Nah, akan ketemu dengan otonan. Nah, saya lanjutkan dulu Ari Ase Darmawan. Sejauh mana pengalaman take, pengelong sase dan dao mempengaruhi watak kelahiran seseorang dan baik buruknya pelaksanaan upacara di Bali. Suksema di Bali dan Bapak. Nah ini pertanyaan ini menyangkut ilmunya kalender menyeluruh ini. Yaitu jawabannya tidak bisa ini karena sudah menyeluruh ini. Saya singkat aja dulu. Pengaruh uku. Silakan baca di kalender Narayana. Sifat perilaku manusia berdasarkan paukon. Cari di kalender karangan Narayana. Dari uku Sinta sampai dengan Watu Gunung. Kemudian berdasarkan hari. Hari yang umum biasanya itu disebut pelelintangan. Yaitu hari dan uku. Misalnya Anggar Kasih. Ada 6 macam Anggar Kasih yang dipengaruhi oleh paukon. Yaitu Anggar Kasih dari Kulantir. Kemudian Bedang Sia. Kemudian Perang Bakat, Dukut, Tambir. Ada 6. Itu pengaruh Anggar Kasih akan sama. Namun pengaruh ukunya akan berbeda. Pasti akan itu berpengaruh. Dan kemudian kaitannya dengan pelaksanaan upacara di Bali sudah tentu. Dalam kaitan Purnama Tilem itu pasti menentukan harinya Purnama Tilem. Namun secara sistematika kalender ada 10 sasih untuk pengetahui keistimewaan atau pengaruh daripada sasih-sasih itu. Jadi oleh karena demikian, kaitannya dengan upacara di Bali, di samping dipengaruhi oleh Purnama Tilem, juga dipengaruhi oleh sasih. Secara umum saya kasih contoh, bahwa sasih yang dianggap kaitannya dengan pecaruan, yang paling istimewa adalah Taur Kesange, yaitu sasih Kesange. Dan kemudian Nanglok Merana adalah tilem sasih ke-6. 2 tilem itu dikeker secara upacara di Bali dan mesti ini dipegang sebagai bisama yang diterimakan kepada Sang Nata Ratu Bali. Jadi pejabat di Bali yang disebut Sang Nata Ratu Bali mesti melaksanakan upacara ini, yaitu pada tilem ke-6 Nanglok Merana dan pada tilem Kesange Taur Kesange. Itu yang perlu.
Kemudian saya lanjutkan Gede Wahyu. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya. Apakah kalau galungan nemu sasih kesanga terus ada uncal balung, apakah benar makhluk di bumi ini banyak yang sakit? Apakah ada kaitannya dengan COVID-19? Nah, ini pertanyaan yang antara tradisi dan moderat atau modern nih. Ini begini ya. Jadi kalau dikait-kaitkan penyakit itu dengan hari yang sekarang ini atau sase sekarang ini bisa saja. Karena itu seolah-olah itulah yang menentukan. Namun kaitannya dengan musim pengaruh sase itu sudah tertata dalam 1 tahun. Seperti tadi, kita di Indonesia secara astronomi atau geografis kita memiliki 3 musim. Musim hujan yaitu Okmar, Oktober, Maret. Musim kemarau Asep, April, September. Di antara peralihan musim hujan dan musim kemarau ini sudah ditentukan musim pancaroba. Ciri musim pancaroba banyak akan orang sakit. Itu sudah pegangan daripada warga Bali. Nah, kapan banyak orang sakit? Kalau peralihan musim pancaroba ini, kalau kita ambil dari pedoman tadi, Asep, April, September. Jadi Oktober, April ini, Maret, April ini, atau diawali dengan Desember ini, itu sudah ciri-ciri kaitannya akan muncul banyak orang sakit. Sehingga leluhur kita secara upacara sudah memberikan bisame tilem sase ke-6, yaitu sekitar bulan Desember, mesti mengadakan upacara nangluk merana. Yang namanya nangluk merana itu bukan merana yang ada di sawah saja. Merana manusia juga termasuk penyakit. Jadi sudah diberikan warning. Jadi nanti setelah Desember ini akan muncul penyakit karena musim pancaroba. Waspadalah. Caranya dengan mengadakan upacara nangluk merana. Ini saya melalui kesempatan ini perlu juga mengingatkan bahwa begitulah Bali menata kehidupan masyarakatnya. Mencapai Trihita Karana itu bukan sebatas hubungan manusia saja. Jadi ketiga unsur ini disatukan, hubungan dengan alam, hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan, dan alam kaitannya dengan upacara budayanya. Nah itu saya kira di sana kata kuncinya. Kalau dikaitkan dengan apakah ada hubungan dengan COVID, ya namanya penyakit, ya jelas dan betulan terjadi sekarang, itu bisa saja. Tapi jangan sampai timbul pemikiran merasa rugi. Anda sebagai orang Bali mengadakan upacara, toh ada penyakit. Saya garis bawahi, jangan merasa berpikir seperti demikian. Upacara jalankan sebagaimana biasa dan yakini, dan soal penyakit itu adalah alam. Seperti tadi sudah diberikan bahwa musim pancaroba itu akan terjadi penyakit di alam ini. Terutama saya katakan Bali. Secara Nusantara musim pancaroba itu sudah diakui. Saya kira itu. Kemudian Inengah Januari, mohon penjelasan terkait penampil sasih. Kapan dan kenapa harus ada penampil sasih suksbe. Ini ilmu kalender ini lagi nih. Keluar. Boleh dikatakan bagian daripada kalender khusus tentang penampil sasih. Penampil sasih itu atau boleh dikatakan pengerepeting sasih itu berlaku bagi kalender yang memakai sistem Surya Chandra Permana. Penggabungan dua daripada sistem Surya dan sistem bulan. Untuk mudah dimengerti, bisa dibuktikan, kalender yang memakai sistem ini adalah kalender Bali,
juga Buddha. Nah, jadi dua hal ini dalam menentukan Taur Kesanga yaitu dikeker atau ditentukan pada tilam yang ada di bulan Maret. Secara ilmu, secara global, tilam itu akan maju setiap tahun 10 hari. Kalau itu dibiarkan, nanti termuda tilam itu adalah tanggal 3 Maret. Itu termuda. Kalau itu tidak ditampih, maka tilam Kesanga itu akan lari menjadi ke Februari. Jadi oleh karena demikian, tilam itu pada saat itu, untuk mudahnya, apabila ketemu tilam Kesanga tanggal muda di bulan Maret, pasti ada penampih. Artinya mencari tilam Kesanga berikutnya itu mesti ada satu tilam lagi, satu tambahan, supaya tetap tilam itu berada di bulan Maret. Nah, itu maksudnya. Jadi itu disebut penampih atau dalam ilmu kalender Bali disebut pengerepeting sasih. Nah, sekilas info, sistem kalender Bali ini selama kajian saya, penelitian saya, disatukan sistem purnama tilamnya, sistem pesasiannya itu pada tahun 59, Bali Utara dan Bali Selatan, dan menjadilah acuan purnama tilam atau sistem kalender Bali dengan kelahiran Parisade Hindu Bali. Dan pada saat itu memakai sistem kalender Bali yaitu pengerepeting sasih Mala Jesta Mala Sada. Jadi pada saat itu posisi tilam Kesanga selalu di bulan Maret. Nah, perkembangan berikutnya tahun 91 muncul teori baru, dirubahlah sistem kalender ini menjadi sistem Nirayana. Pada saat sistem kalender Nirayana ini, posisi tilam Kesanga Bali itu mengikuti sistem di India, yaitu antara pertengahan Maret dan April. Jadi posisi tilam Kesanga itu ada pada tanggal antara 13 Maret dan 12 April. Itu dipakai tolak ukur karena mengacu dengan sistem Nirayana. Dan untuk menentukan ini dibuatlah sistem penampih, yaitu ada 6 macam penampih. Ada Kasa, Karo, Ketiga, dan Jesta, Sada. Nah, itu berlaku mulai 93. Pada saat itu baru saya tampil 93. Tapi dalam kajian saya, alasan untuk merubah itu tidak tepat. Nah, syukur melalui Pak Ruman Sulingih tanggal 18 September tahun 2001, saya kembalikan sistem kalender Bali ini dengan sistem pengerepeting sasih, yaitu melalui Pak Ruman Sulingih PADI 18 September tahun 2001, yaitu bertempat di Pura Watu Karu. Di sana saya sampaikan perbedaan kalender Nirayana dan kalender Bali. Kalender Nirayana memakai tolak ukur sasih Saitra 13 Maret 12 April, sedangkan kalender Bali memakai ukuran tilam Kesanga ada di bulan Maret. Jadi 4 aspek yang perlu diketahui dalam mengkaji suatu kalender. 1, perhitungan matematis, bagaimana matematis itu kalender itu. 2, geografis, bagaimana menetapkan tahun baru atau tutup tahun kalender itu. 3, adalah sistematis, sistem apa yang diberlakukan pada kalender itu, Surya, Chandra, atau Surya Chandra Terenggana. Dan itu tergantung sistematis. Dan yang keempat, jangan lupa sistem religius, yaitu pendewasaan yang berlaku pada kalender itu. Pendewasaan sistem Bali hanya mengenal 10 sasih. Sasih Kasa sampai ke Dasa, Jesta, Sada, Kanan Sasih Sebel. Kenapa? Ini sesuai dengan penelitian saya temukan di warga tidak dicantumkan, hanya dicantumkan Jesta, Sada, Kanan Sasih Sebel karena dianggap malam masa. Nah, secara astronomi saya temukan bahwa
Jesta Sada itu tidak kesunarin oleh bintang yang dianggap istimewa, itu bintang Kartika. Jadi pada saat Jesta Sada atau kita ambil Mei Juni, itu posisi Kartika Uluku berdekatan dengan matahari, sehingga pada saat itu jam berapapun kita melihat bintang itu tidak akan ketemu. Jadi mulai Sase Kase itu terlihat bintang Kartika itu muncul di pagi hari, kemudian sampai Sase Kedase tenggelam di ufuk barat, dan setelah itu tidak kelihatan lagi. Itu penentuan sasenya. Mohon penjelasan terkait dengan penampil sase kapan dan kenapa. Oh, itu sudah, itu jawaban saya. Jadi kenapa ada penampil sase? Karena pada sase itu perlu disempurnakan atau ditambah. Kalau tidak demikian, sama dengan kalender sistem murni Hijriah, setiap tahun 10 hari maju, dan kemudian nantinya dalam satu tahun bisa 2 kali lebaran, itu sistem kalender Hijriah. Kalau kita tidak bisa 2 kali nyepi, cukup 1 kali pada tilam ke sange. Itu uku kesangenya, kemudian nyepinya terkait dengan tilam. Jadi itu saya penjelasan saya. Jadi mesti ada penampil sase. Kapan itu dilaksanakan? Itu perhitungan secara matematis. Dalam 19 tahun ada 7 penampil sase. Di mana diletakkan? Sistem kalender Bali menetapkan penampil satu pengerpeting sase itu hanya ada pada sase Jesta dengan istilah Mala Jesta dan sase Sada Mala Sada. Mulai sase Kase tidak boleh ditampil, tidak boleh diganggu, karena nantinya kaitannya dengan purnama kapat yang mesti adalah purnama yang keempat setelah ke-1. Tilam Kesange adalah tilam yang ke-9 setelah tilam Kase. Kalau ini sistem Nirayana ditaruh pada ketiga, nantinya tilam Kesange itu jatuh pada tilam Kedase. Itulah kerancuan sistem kalender Nirayana yang diadopsi dari India, dan itu syukur kita sudah kembalikan dengan sistem kalender Bali, yaitu tetap mengacu pada sistematika kalender Bali dengan Mala Sada, Mala Jesta, atau dengan sistem pengerepeting sase. Saya lanjutkan, Sarjana Putra, masih ada waktu. Pak, saya penasaran tanggal lahir saya 26 Oktober 7, terus otonan saya ke Meswage Uku Pujut. Nah, umur berapa saya punya ulang tahun istimewa? 78. Saya cek dulu. 1978. Tidak bisa. Tidak akan ketemu. Apa sebabnya? Karena itu bukan tahun kehabisan. Nah, bukan tahun kehabisan. Nah, siapa yang punya ulang tahun kehabisan, silakan. Silakan majukan. Di sana sekarang tahun 2020 kehabisan. Nah, sekarang kembali kita lihat tanggal 24 tahun 2020 bulan Mei, tanggal 24. Betul. Waduh, kok Januari. Yang tadi 22 Mei. 22 Mei, jadi bagi yang lahir tanggal 22 Mei, ini catat ini kalau punya cucu apapun anak yang lahir tanggal 22 Mei tahun 2020, nanti ulang tahun istimewanya bertepatan dengan otonan tanggal 22 Mei tahun 2043. Catat. Catat itu. Nanti. Nah, ini nih
Kalau lahir jam 3 pagi, kapan berarti otonennya? Ini pertanyaan baik ini lupa saya sampaikan. Ukuran hari ada 3 macam. Sistem Hijriah atau saudara kita di Islam itu mulai harinya adalah sore hari, jam 18. Sistem Masehi, saudara kita di Kristiani, jam 00, jam 24. Sistem Bali, Warige, adalah jam 6 pagi. Jadi kalau bilang sekarang hari Rabu, berarti mulainya hari Rabu ini adalah tadi jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi. Jadi nanti kalau jam 2, jam 3 itu bukan hari Rabu. Bukan hari Rabu. Jadi itu sistem hari. Oh ini Dwike, pengalaman apakah sudah ada regenerasi? Secara langsung belum, secara tidak langsung banyak. Karena dengan ilmu ini saya kira sudah menyebarkan, saya punya regenerasi banyak nantinya. Dengan online di pembelajaran dari rumah. Silakan, itu betul saran itu. Secara langsung saya pun menggali sendiri dan nantinya yang jelas saya sudah bukukan ilmunya ini bagi generasi berikutnya akan lebih mudah mempelajarinya. Jadi kesimpulan, baiklah karena tidak terasa saya ini kalau bahasa Balinya ngoceh nih, 1 jam. Jadi baiklah saya ingin simpulkan apa yang saya sampaikan pada saat ini. Tadi sudah kegunaannya, aspek yang terkait dengan ini, yaitu kesimpulan. Nah ini saya bacakan aja. Pertama, secara ilmu astronomi itu adalah milik dunia, namun secara lokal jenius, astronomi Bali atau Pengalantake adalah ilmu astronomi Bali yang diciptakan di Bali, tersuratkan dalam lontar pengalian Purnama Tilam. Itu kesimpulan dulu. Dasar ilmunya yaitu tentang penetapan Purnama Tilam. Kemudian kedua, seperti saya sampaikan tadi, perubahan-perubahan ini akan berjalan, namun perubahan secara budaya apanya yang dirubah dan apanya yang dilestarikan. Tiga, adanya perubahan itu atau pengembangan daripada ilmu ini, saya merasa bersyukur dan ngayu bahagia karena saya telah menciptakan suatu sistem diagram Pengalantake untuk dipelajari secara umum, dan dengan ilmu ini pasti berkembang. Dan yang keempat yang perlu saya tekankan, bagaimanapun kita Bali khususnya Nusantara secara NKRI, bahwa kehidupan masyarakat kita itu adalah berbudaya. Jadi dilandasi dengan budidaya manusia Indonesia atau budidaya Bali, mari kita lestarikan. Untuk pelestarian itu mari kita gali dan hayati bersama. Dengan demikian kehidupan kita berbangsa dan bernegara, atau dalam istilah kewajiban kita dalam melaksanakan Dharmaning negara dan Dharmaning agama itu lebih sempurna dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara di tanah air kita. Ya, saya kira demikian. Sudah tentunya lebih kurangnya penyampaian saya mohon maaf, dan saya selesaikan dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.